Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medical Shock dan kali ini kita akan membahas tentang hiperplasia adrenal kongenital ya atau HAK. Jadi hiperplasia adrenal kongenital ini adalah kalau dari definisinya itu kan hiperplasia ya. Jadi dia selnya kan kenapa banyak ya adrenal kan berarti dia di kelenjar adrenal ya. Berarti dia di atas ginjal kongenital. Berarti kan dia biasanya itu pada anak-anak ya atau bayi baru lahir kan yang tidak screening tentang hiperplasia adrenal kongenital kan kalau dari definisi katanya ya. Kalau dari definisinya nih ya, kalau dari definisinya tuh hiperplasia adrenal kongenital ya atau kongenital adrenal hiperplasia itu yaitu keadaan yang diturunkan yang memengaruhi produksi hormon ya pada itu ya kelenjar adrenal ya yang disebabkan oleh defek enzim ya. Nanti defek enzimnya nanti tergantung apakah di aldosteron, di kortisol atau di androgennya karena ada 3 lapisan kan ya pada itu ya korteks kelenjar ya atau glandula adrenal ya dan juga ada bagian korteks dan ada bagian medula kan ya pada anatominya. Dan dimana tuh nanti kalau patofisiologinya tuh nanti akan terjadi penurunan aldosteron ya, terus penurunan kortisol juga dan ada peningkatan androgen. Makanya nanti karena dia ada peningkatan hormon androgen kan untuk seks sekunder ya baik pria maupun wanita ya karena ada peningkatan hormon androgen nanti akan terjadi ini ya disorder of developmental seksualnya ya. Jadi dia ada gangguan pada perkembangan seksualnya gitu kan. Apakah nanti ada kayak ada mikropenil ya atau dia ada uretranya gede atau uretranya tuh ada ininya ya vaginanya ada penisnya juga kan gitu kan ya. Ada gangguan pada perkembangan seksualnya ya baik pria maupun wanita. Ini untuk fisiologi normal dari korteks adrenal ini ya, fisiologi normalnya. Jadi kan kalau glandula adrenal itu kan ada dua ya, ada bagian korteks sama bagian adrenal ya. Kalau bagian korteks itu kan bagian ininya, bagian luarnya kan. Nah kalau bagian luarnya tuh gampangnya tuh saya itunya apalnya gini GFR. Nah kalau GFR itu kan glomerulosa ya, fasciculata dan reticularis kan. Nah kita lihat nih kalau GFR itu berarti ininya ada ACA ya, ACA ini ya hormonnya ya. ACA itu apa aja? Berarti kan kalau A kan zona glomerulosa sekresi apa nih? A nih aldosteron ya. Aldosteron itu dia fungsinya itu dia untuk ini ya menjaga tekanan darah ya. Dia masuk ke sistem renin angiotensin aldosteron sistem yang dimana nanti pada hepar ya produksi angiotensinogen dideteksi sama ginjal ya karena mungkin tekanan darahnya menurun ya diaktifasi oleh sel juxtaglomerular ya karena ada perfusi renalnya menurun atau kok ada penurunan filtrasi natrium ya sehingga akan mengubah angiotensinogen menjadi renin yang nanti akan menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 nanti akan berubah menjadi angiotensin 2 ya di paru ya ini di paru ya oleh enzim angiotensin converting enzyme nanti ke korteks zona glomerulosa ya nanti akan ngesekresi aldosteron sehingga akan terjadi nih efeknya nih akan terjadi retensi natrium ya retensi natrium juga ngeluarin kalium kan pompa NAK ATPase kan dan juga akan menyebabkan apa itu ya metabolik alkalosis ya gitu. Ini juga pada hormon yang lain nih ya pada hormon kortisol nih ya pada hormon kortisol juga kan zona fasciculata ya nanti akan berkaitan dengan glukokortikoreseptor sehingga akan meningkatkan ya jadi sering makan ya, tapi dia akan itu ya respon imunnya juga bakal menurun juga akan terjadi hipertensi jadi terjadi gluconeogenesis ya kan pemecahan protein ya akan terjadi resistensi insulin ya gitu. Ini biasanya tuh kalau kortisol tuh dia bekerjanya pada itu ya hormon stres ya disebabkan oleh adanya HPA ya HPA aksis ya ini namanya nih HPA aksis. Nah HPA aksis itu juga kerjanya tuh sama ya pada zona glomerulosa. Nah, tapi kalau pada zona lebih ke zona ini sih fasciculata sama reticularis kan karena ada pada hipotalamusnya kan dia ngesekresi ini ya CRH ya. CRH itu kan corticotropin releasing hormone ya. Jadi dia ngesekresi CRH ya. Nanti di glandula pituitari ya di bagian adenohypophysis akan sekresi ACTH ya, adenocorticotropin hormone ya. Nanti targetnya tuh ke korteks di fasciculata sama reticularis. Jadi udah ya pada fasciculata tuh ngesekresi kortisol kan juga pada reticularis itu dia ngesekresi hormon seks berupa hormon androgen ya nanti akan berkaitan dengan reseptor androgen sehingga akan terjadi pembentukan seks sekunder seperti ada tumbuh rambut kan rambut di pubis atau di ketiak kayak di aksila ya dan juga akan meningkatkan libido ya pada pria maupun wanita ya jadi untuk
perkembangan sekunder. Kemudian juga untuk medulanya nih ya, pada medula adrenal juga akan mensekresi adrenalin sama noradrenalin ini biasanya pada mekanisme shock sih ya, karena ada aktivasi saraf simpatik gitu. Nah, ini untuk epidemiologinya ya dari hiperplasia adrenal kongenital itu diturunkan secara autosomal resesif. Jadi kalau misalkan ada jadi kayak misalkan ada ibu atau bapak yang resesif ya, atau yang carrier, yaitu dia kemungkinan 50% carrier atau mungkin 25% bisa terjadi ada, atau yang 25% lagi itu normal. Tapi kalau misalkan dua-duanya resesif ya, kalau dua-duanya carrier kan, atau dua-duanya terjangkit gitu kan, dua-duanya ada ya, baik ibu maupun ayahnya kan resesif, itu udah pasti kemungkinan 100% itu dia hiperplasia adrenal kongenital. Jadi kalau misalkan ibunya saja kan nanti kan bisa ini ya 121 ya, jadi kemungkinannya tuh 121 ya bandingnya gitu. Ini saya kasih aja ini tabelnya ya. Dan juga ada epidemiologinya tuh ya, karena ada defisiensi enzim 21 hidroksilase ya, banyak ya. Biasanya tuh pada 95% kasus hiperplasia adrenal kongenital tuh disebabkan defisiensi enzim 21 hidroksilase ya. Jadi makanya nanti harus di screening ya pakai enzim 17-OH nanti ya. Juga merupakan 60% dari semua gangguan pada DSD atau development sex disorder. Jadi dia gangguan perkembangan seksualnya ya, seksual sekunder ya. Dan juga pada fisiologinya nih, pada patofisiologinya tuh yang simpelnya tuh karena ada peningkatan produksi ACTH ya dari hipotalamus kan, mensekresi CRH ya, diaktifasi oleh adenohipofisis lagi kan. Adenohipofisis mensekresi ACTH nanti ke korteks adrenal ya. Korteks adrenal nanti bentuk tuh ya prekursornya nih kolesterol nanti ya. Ini prekursornya nih kolesterol. Nah, nanti ujung-ujungnya tuh kan karena ada defek enzim ya pada definisinya nih, karena ada defek enzim juga kan di situ ya, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi androgen, penurunan aldosteron dan penurunan kortisol. Nanti makanya bisa terjadi insufisiensi adrenal. Sehingga kalau misalkan kortisol kan seharusnya kan ini ya akan terjadi umpan balik negatif ya. Tapi karena adanya defek enzim kan ya, karena adanya defek enzim dan kortisolnya itu terganggu ya, menurun, sehingga otaknya itu akan mendeteksi kadar kortisol yang terlalu rendah, sehingga akan terjadi kayak siklus setan lah, dia akan meningkatkan produksi ACTH, tapi yang meningkatnya itu cuma androgen doang. Jadi aldosteron sama kortisolnya tuh dia turun ya gitu. Ini singkatnya ya. Aldosteron kortisol turun tapi androgen naik, sehingga akan terganggu pada gangguan perkembangan seks sekundernya. Nah, untuk klasifikasinya, ini banyak banget, gampang ya. Ini gampang kok klasifikasinya. Jadi kita lihat dulu aja nih dari tiga tipe utama pada hiperplasia adrenal kongenital. Jadi yang pertama tuh tipe yang kehilangan garam ya, atau salt wasting ya. Jadi dia kayak mual muntah sih ya, hiponatremia dan hiperkalemia ya. Itu disebabkan oleh enzim 21 hidroksilase. Ini mengancam jiwa ya, bisa terjadi krisis adrenal. Kemudian juga hiperplasia adrenal kongenital dan kehilangan garam, ini biasanya yang tipe non klasik ya. Dan juga HAK dengan onset lambat ya, biasanya pada dewasa sih baru kelihatan, atau pada remaja dia baru kelihatan ya. Baru terlihat gitu ya pada perkembangan genitalnya gitu ya. Ya, memang kita akan lihat sedikit-sedikit aja, kita lihat pelan-pelan aja dulu ya. Ini ya zona glomerulosa ya. Dia kan ngasih ini ya mineral kortikoid ya, psikolata nih. Psikolata berarti kan glukokortikoid ya, kortisol. Ini aldosteron, retikularis tadi hormon seks ya, androgen. Oke, kan prekursor dari hormon itu kan ini ya, yang ada di glandula adrenal kan itu kolesterol ya. Oke, nanti kolesterol itu akan berubah menjadi pregnenolon ya, nanti pregnenolon akan berubah menjadi progesteron. Progesteron nanti akan dibantu oleh enzim ini ya. Sebelumnya juga pregnenolon itu menjadi progesteron tuh akan dibantu oleh enzim 3B hidroksisteroid dehidrogenasa. Nanti progesteron akan berubah menjadi 11 deoksikotrikosteron oleh enzim 21 hidroksilase. Nanti 11 deoksikotrikosteron akan berubah menjadi kortikosteron oleh enzim 11 beta hidroksilase, dan akan terjadi aldosteron ya oleh bantuan enzim aldosteron sintetase ya, sehingga akan terjadi aktivasi
renin angiotensin aldosteron sistem. Nah, itu yang jalur aldosteron ke bawah ya. Kalau misalkan jalur ke samping ini nih ya, pregnenolon akan berubah menjadi 17 hidroksipregnenolon oleh bantuan enzim 13 alfa hidroksilase, dan juga 17 hidroksipregnenolon akan berubah menjadi dehidroepiandrosteron ya oleh bantuan enzim 17 alfa hidroksilase ya, hingga akan ujungnya menjadi androstenedion ya, dan akan terjadi testosteron. Dan juga 17 hidroksipregnenolon akan berubah menjadi 17 hidroksiprogesteron, nanti akan menjadi dioksikortisol. Nah, ini penting nih ya. Ini saya stop sedikit nih. Soalnya ini paling banyak ya, paling banyak 95%. Jadi dia defeknya tuh pada ada enzim 21 hidroksilase. Dia nggak bisa ngebuat nih enzim 21 hidroksilasenya, sehingga kortisolnya bakal nurun ya. Kortisolnya bakal nurun ya. Dan anehnya juga nanti ya ini aldosteronnya juga bakal nurun ya, tapi testosteronnya atau hormon androgennya bakal meningkat ya, karena ada defek pada 21 hidroksilase ya. Makanya kita akan ngecek enzimnya itu ini ya 17 OH ya, 17 otomatis nanti hormon 17 hidroksiprogesteronnya tuh bakal meningkat ya. Jadi ini hormon 17 hidroksiprogesteron itu namanya tuh 17 OH ya. Jadi 17 OH itu sama aja ya, nanti pada pemeriksaan penunjang itu sama aja kayak 17 hidroksiprogesteron. Hidroksiprogesteron. Nah, kan karenanya kan di 17 hidroksiprogesteron ya, karena ada gangguan enzimnya kan nggak bisa bekerja ya pada 21 hidroksilase, sehingga otomatis dia menumpuk tuh, dia 17 hidroksiprogesteronnya tuh bakal meningkat nanti pas pemeriksaan penunjang ya, nanti makanya 17 OH-nya tuh bakal meningkat ya, atau 17 hidroksiprogesteronnya akan meningkat sehingga kortisol nurun, aldosteron nurun, androgen naik, akan terjadi krisis adrenal ya. Jadi dia pasiennya malah muntah terus nih. Ini yang klasik ya, salt wasting ya. Juga ada gangguan pada androgennya, jadi akan harus cek kromosomnya juga ya. Kalau yang non klasik dia tidak ada tipe salt wasting ya. Jadi mungkin ada pubertas prekok ya, yang tidak tanpa kehilangan garam, atau ada infertilitas juga ya pada kromosom XX-nya. Nah, ini dia kasusnya 17 OH sama penurunan aldosteron dan kortisolnya. Gitu. Kalau yang lain ya ini ya, ada gangguan pada 17 alfa hidroksilase, gangguan pada 3B hidroksisteroid dehidrogenase, dan gangguan pada 11B hidroksilase ya. Tapi ini jarang ya, tapi yang paling sering itu ini ya. Hanya dia untuk screening pada itu ya, bayi baru lahir ya, pada neonatalnya. Untuk diagnosisnya tuh kita lakukan anamnesis ya, kita tanyakan apakah pernah melakukan screening pada neonatal ya tentang hiperplasia adrenal kongenital, apakah terdapat riwayat diare sebelumnya. Kita juga kan apa lihat pasiennya kan apakah ada mual, muntah, apakah dia lelah ya, ini ya, dehidrasi dan lain-lain ya. Dan juga kalau misalkan ada gangguan pada genitalnya ya, keluhan ada gangguan pada genitalnya kan, kita bisa ngecek ini PF-nya itu Prader scale. Jadi ya kita inform konsennya kepada pasiennya, dibuka ya celananya. Nah, ini misalnya kalau normal itu kan ini kan pada wanita ya, ini kalau pada pria kan seperti ini ya. Biasanya itu nanti akan terjadi gangguan ambiguous genitalinya itu pada grade 3 ya, grade 3 atau grade 2, grade 4 nih. Ya, ini biasanya tuh karena lubang pada uterus sama vaginanya tuh lubang vagina sama vesicula urinaria itu kayak nyatu gitu kan ya. Dia kayak nyatu gitu kan. Jadi kayak ada tonjolan juga nih pada penisnya juga kan ya. Itu harus dilakukan pembedahan. Oke, untuk tipe yang salt wasting tadi kan yang karena yang klasik itu kan ya, yang karena ada gangguan pada 21 hidroksilase, itu akan terjadi gejalanya itu krisis adrenal berupa lelah, mual, muntah, gagal tumbuh, dehidrasi, hiponatremia ya, karena ada gangguan pada aldosteronnya kan, dia tidak terjadi retensi natrium, hiperkalemia juga kan, hipotensi dan asidosis metabolik ya, gitu karena banyaknya asam ya, dan akan terjadi hipoglikemia ya karena kortisolnya nurun ya, kortisolnya. Nah, kalau pada hiperkalemia dan hiponatremia itu biasanya karena itu tadi kan penurunan pada aldosteronnya. Nah, untuk algoritma alur diagnosis
hiperplasia adrenal kongenital ya. Jadi kalau pada screening neonatal tuh bisa tuh kita wajib lakukan screening neonatal ya kalau pada bayi-bayi baru sekarang ya. 17 ini ya hidroksiprogesteron ya screening. Kalau misalkan dia meningkat positif ya, kalau misalkan itu positif dia meningkat, berarti dia kemungkinan ada defisiensi 21 hidroksilase ya. Jadi dia udah pasti dia ada defisiensi 21 hidroksilase. Dan juga misalkan dia lupa mas screening ya pada neonatal ya, misalkan nanti ada bayi dengan ambigus genitalia ya, hiperpigmentasi, mual muntah, salt wasting, ada gejala shock ya, dehidrasi, gagal tumbuh, kita bisa lakukan karyotyping ya karena ada gangguan pada ambigus genitalia ya, seperti pospadia ya, masuk kayak gejala ini ya, kayak pada Prader scale-nya ya dan lain-lain ya kan. Kita bisa lakukan karyotyping, kita analisis apakah di kromosomnya benar apa tidak, apakah ada gangguan seperti sindrom Klinefelter atau sindrom Jacob kan. Nah, kita lihat nih 46XX, oke. Benar. Kita cek tuh lab darah seperti natrium, kalium, gula darah ya. Kemudian juga wajib juga ngecek 17 hidroksiprogesteronnya ya. Kalau misalkan natrium dan kaliumnya normal ya, dan 17 OHP-nya naik, berarti dia ada defisiensi 21 ini ya 21 hidroksilase ya, jadi dia nggak ada enzim hidroksilasenya, dan dia bukan tipe salt wasting. Kalau dia ada gejala-gejala hiponatremia, hiperkalemia, dan ada peningkatan 17 OHP ya, akan terjadi defisiensi 21 OHC dan tipe kehilangan garam. Ini darurat ya. Kalau misalkan natrium dan kaliumnya normal tapi 17 OHP-nya juga normal, kemungkinan besar dia bukan hiperplasia adrenal kongenital. Untuk tata laksananya kita bisa tata laksana substitusi hormon ya. Kita contohnya pada krisis adrenal kan, karena ada salt wasting ya, jadi dia garamnya turun. Nah itu kan bisa aja tuh dia pasiennya kan shock ya, kayak CT-nya meningkat ya, cyanosis ya gitu kan, tuh matanya kayak blank gitu kan. Itu kita bisa lakukan tata laksana ini ya, cairan isotonis NaCl 0,9%, 10-20 mili per kilogram berat badan, dan setelah itu kita kasih secara rumahan ya NaCl 0,9%, tambahin dextrose ya untuk mencegah terjadinya hipoglikemia, soalnya kemungkinan nih dia ada hipoglikemia juga ya, karena hormon kortisolnya nurun ya pada lab darah. Kita bisa cek lab darah juga ya pada pemeriksaan penunjangnya ya. Kemudian juga kita juga bisa cek asidosis itu juga ya, analisa gas darah juga ya pada diagnosisnya juga untuk mencegah terjadinya asidosis. Kemudian juga kalau misalkan sudah dikasih cairan, kita injeksi ya, ini obat utamanya ya, injeksi hidrokortison ya. Hidrokortison dosis stres itu ini ya dosisnya, kalau misalkan dia pada bayi dan usia prasekolah 25 mg, kalau usia sekolah ya sekitar 5-12 tahun lah ya, berarti dia 50 mg, kalau dewasa dia berarti 100 mg ya. Kalau misalkan kita sudah injeksi dosis stres sudah membaik, kita lakukan injeksi intravena 3-4 kali sehari ya, dosis rumahan. Kalau misalkan sudah membaik lagi, kita bisa berikan hidrokortison 10-15 mg ya, ini oral ya, dibagi dalam 2-3 dosis ya hidrokortison. Kemudian kalau ini kita bisa kasih juga mineral kortikoid ya, kalau misalkan krisis adrenalnya sudah diatasi ya, atau sudah ganti ke dosis oral, kita bisa kasih fludrokortison ya, ini untuk maintenance aldosteronnya. Kalau hidrokortison kan untuk maintenance atau untuk menjaga ininya ya, kortisolnya ya, itu 0,05 sampai 0,1 mg per hari. Dan juga wajib ya harus screening neonatal ya, kalau misalkan ingin melahirkan lagi kan, itu pemeriksaan kadar 17 OHP atau 17 hidroksiprogesteronnya gitu ya. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.